Baik, Ibu izin memulai Zoom-nya ya. Ya Mbak, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang terhormat, Kepala Jurusan Manajemen, Bapak Fathur AS SEMR. Oh, tidak. Yang terhormat, Koordinator Prodi S1 Manajemen sekaligus Pembina Himpunan Mahasiswa Manajemen, Ibu Aprilina Susandini SEMSM. Dan yang saya hormati Bupati Himpunan Mahasiswa Manajemen beserta wakilnya, dan tak lupa pula mahasiswa manajemen semester 5 yang ikut Zoom pada malam hari ini. Baik, eh, Zoom pada malam hari ini yaitu membahas tentang MBKM magang yang akan disampaikan oleh Ibu April. Tanpa berlama-lama, saya serahkan ke Ibu untuk pemaparan materinya. Baik, terima kasih Mbak Erin. Saya izin share dulu ya. Sudah kelihatan di layar? Sudah, Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini kita bisa melakukan sosialisasi untuk kegiatan magang eh, semester genap. Ya, meskipun dengan via Zoom, karena kalau via offline tidak memungkinkan jumlah mahasiswa kita untuk angkatan 2023 ya, itu sekitar 300-an, sehingga tidak memungkinkan untuk menampung di satu kelas. Nah, sehingga pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan magang. Jadi sebelumnya teman-teman perlu diketahui magang itu apa. Jadi magang di sini itu adalah suatu program belajar sekaligus berlatih bekerja dengan cara langsung pada sebuah perusahaan selama beberapa waktu. Jadi nanti teman-teman pada semester 6 itu akan belajar langsung, yaitu belajar bekerja katanya secara langsung pada sebuah perusahaan. Selama ini teman-teman hanya mendapatkan teori saja di dalam kelas terkait dengan marketing, terkait dengan keuangan, dan terkait dengan MSDM. Tetapi dengan adanya kegiatan magang di sini, teman-teman punya kesempatan untuk belajar langsung seperti apa sih dunia kerja, seperti apa sih belajar langsung pada perusahaan. Seperti itu. Nah, magang yang dilakukan oleh Prodi itu ada dua, itu namanya magang reguler atau PKL ya. Jadi di semester 6 itu mahasiswa ada mata kuliah PKL, praktek kerja lapangan. Jadi magang itu ada dua, magang reguler atau PKL dan ada magang MBKM. Nah, kalau magang reguler itu di sini waktunya hanya 1 bulan, 1 bulan kurang lebih H 24 ya 24 hari aktif. Nah, 24 hari aktif. Kemudian selain ada magang reguler, itu ada magang MBKM. Yang mau kita bahas di sini itu tentang magang MBKM. Nah, karena magang reguler ini sudah tidak sudah beberapa semester dari tahun kemarin 2023, kemudian 2024 ya, sorry 2024, 2023 itu sudah tidak ada yang namanya magang reguler atau PKL. Semua mahasiswa itu melakukan kegiatan magang MBKM. Nah, untuk magang reguler, nah, tetapi perlu saya jelaskan juga ya untuk magang reguler. Jadi magang di sini untuk magang reguler di sini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada di semester 6 dan persyaratannya untuk mengambil mata kuliah
PKL atau magang reguler itu adalah sudah menempuh 80 SKS dan bobotnya itu hanya 2 SKS. Kemudian lamanya mahasiswa melakukan magang itu kurang lebih 1 bulan atau 30 hari, tetapi biasanya yang efektif itu 24 atau 25 hari. Dan magang ini dilaksanakan setelah UAS atau saat liburan semester genap. Nah, kemudian untuk tempat magangnya itu kita itu pada perusahaan yang sudah berbadan hukum dan tidak memperbolehkan mahasiswa magang di instansi pemerintah. Pemda, kecamatan, dan lain sebagainya itu tidak diperbolehkan. Ini kalau PKL ya. Kita menyebutnya magang reguler itu adalah PKL. Sedangkan untuk magang MBKM, kita menyebutnya adalah magang. Seperti itu. Nah, kemarin sempat ada beberapa pertanyaan dari dosen juga, dari mahasiswa juga. Sekarang kan sudah tidak ada istilah MBKM katanya. Yang ada itu adalah kampus berdampak. Jadi MBKM itu yang merupakan eh, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, nah, yang mulai ada tahun 2020 ya, 2020 itu ada kegiatan MBKM, tetapi kita Prodi S1 Manajemen mulai melaksanakan kegiatan atau kurikulum MBKM itu mulai tahun 2022 sejak saya menjadi koordinator program studi 2022 itu gencar sekali kita prodi S1 manajemen memberikan informasi, memberikan sosialisasi sehingga mahasiswa kita yang mengikuti kegiatan MBKM itu banyak sekali ya. Nah, di sini magang di sini untuk magang MBKM itu oh sebentar saya lanjutkan ceritanya. Karena adanya perubahan yang dulu adanya kampus MBK, ada kegiatan kurikulum MBKM, sekarang namanya berubah menjadi kampus berdampak. Nah, kemarin sempat ada beberapa pertanyaan dari dosen, kemudian dari teman-teman juga, apakah kegiatan MBKM magang ini tetap kita laksanakan seperti itu ya? Atau karena kita sudah ada kampus berdampak hanya sebagian saja. Ternyata program MBKM ini masih berjalan seperti itu. Kemarin semester ini sekarang itu ada beberapa mahasiswa kita yang mengikuti kegiatan magang MBKM juga, magang berdampak namanya ya. Kemudian untuk semester depan, karena melihat berdasarkan dari hasil evaluasi, kemudian laporan, kemudian hasil apa namanya, ya kinerja ya, apa ya istilahnya, evaluasi, kemudian hmm, hasil dari beberapa laporan perusahaan maupun mahasiswa juga, feedbacknya itu ternyata kegiatan magang ini sangat berdampak. Nah, berdampaknya itu dirasakan oleh sebagian besar mahasiswa. Ada juga mahasiswa yang mengeluh ya, ada. Tetapi dari kemarin 321 mahasiswa itu semuanya responnya positif. Mereka ada yang menyampaikan bahwa kegiatan magang itu menyenangkan. Ada yang perusahaan malah menghubungi saya untuk bagaimana Bu untuk kegiatan selanjutnya, bagaimana Bu untuk magang selanjutnya. Karena ternyata kegiatan magang yang diikuti oleh mahasiswa UTM itu sangat luar biasa begitu. Sampai ada teman-teman cutting ada yang mendapatkan apresiasi dari perusahaan. Ada sampai perusahaan yang memperpanjang kontraknya ya. Memperpanjang kontraknya. Ada juga perusahaan yang tadi manajernya itu saya hubungi, mereka masih mau menerima dan bekerja sama untuk jangka panjang seperti itu. Nah, karena melihat animo kemudian melihat hasil yang positif, maka kami tetap melanjutkan kegiatan magang MBKM ya, meskipun namanya sekarang berubah nggak apa-apa, kita tetap menggunakan istilah magang MBKM. Nah, magang MBKM ini ada kegiatan dulu ada MSIB ya. Nah, kalau yang sekarang saya belum ada informasi terkait apa nama nama barunya, apa itu magang berdampak ya. Kemudian
Dan yang jelas saya hanya ingin menjelaskan tentang MBKM internal yang diadakan oleh jurusan Prodi. Jadi magang MBKM di sini ada dua, ada MBKM eksternal, ada MBKM internal. Kalau MBKM eksternal itu berarti mahasiswa mengikuti program dari pemerintah. Semoga program dari pemerintah itu untuk tahun depan itu masih ada, seperti itu ya. Kemudian selain MBKM eksternal yang ikut kepada pemerintah, kita juga memiliki program sendiri yaitu MBKM internal. Prodi mengadakan MBKM internal. Kemudian bagaimana Bu prosesnya? Nah, prosesnya itu adalah mahasiswa mengajukan proposal kepada perusahaan-perusahaan yang menjadi tujuan mahasiswa. Saya lewati, saya lewati ini. Jadi MBKM internal program Kampus Merdeka yang diselenggarakan mandiri oleh program studi manajemen jurusan manajemen FEB UTM. Nih, apa ketentuannya? Ketentuannya itu adalah teman-teman akan dikonversi menjadi 20 SKS. Dikonversi 20 SKS dengan Anda magang di dalam di luar apa di perusahaan ya. Mahasiswa di sini dapat mencari sendiri perusahaan sebagai tempat magang atau dengan mitra eksternal prodi. Nah, biasanya sebelum-sebelumnya cutting Anda itu mencari sendiri perusahaan yang menjadi incarannya. Biasanya mereka sudah, Bu, saya pengen magang di sini, di situ, dan lain sebagainya. Silahkan. Tetapi yang kami tekankan tidak boleh magang pada instansi pemerintah seperti Pemda, seperti Dinas Pendidikan, seperti Dinas Pariwisata, dan lain sebagainya. Kita haramkan mahasiswa kita untuk magang di tempat untuk magang di instansi pemerintah. Seperti itu ya. Nah, di sini kami jurusan prodi menginginkan mahasiswa itu mendapatkan ilmu yang benar-benar. Nah, ilmu yang benar-benar nantinya bisa diterapkan. Diterapkan, kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat gitu loh dari kegiatan magang tersebut begitu. Kami menilai kalau teman-teman magang di instansi pemerintah seperti Pemda, kemudian seperti dinas pendidikan, dinas-dinas yang lainnya seperti itu ya. Itu sudah pernah kejadian pada saat tahun 2020, nah sebelum pandemi ya, sebelum pandemi. Kebetulan saya dosen pembimbingnya, mahasiswa itu magang di dinas PDAM ya. Nah kok dinas PDAM? Di PDAM ya, perusahaan air minum Bangkalan. Dan ternyata apa yang terjadi, semua mahasiswa mengeluhkan tidak ada pekerjaan, Bu. Padahal kalau dulu itu kan PKL waktunya itu hanya sebentar ya, 1 bulan ya. Mereka itu sudah tidak kerasan. Karena apa? Karena mereka itu udah ada kerjaan, hanya duduk-duduk. Kemudian kadang hanya diminta untuk membuatkan kopi, beli makan, fotokopi, dan lain sebagainya ya. Jadi kami tidak ingin hal-hal tersebut terjadi lagi, sehingga kami haramkan buat mahasiswa-mahasiswa yang mau magang di Pemda itu di dinas-dinas kantor pemerintah ya, Pemda dan lain sebagainya dan semacamnya itu kami larang. Begitu ya, tidak boleh. Sebisa mungkin Anda harus mencari di perusahaan, di perbankan, begitu. Bu, kalau BUMN boleh? Boleh. Seperti itu. Nanti akan saya lihat seperti apa, perusahaan apa yang ingin Anda tuju, begitu. Kemudian berapa lama Bu pelaksanaannya? Pelaksanaannya di sini 1 semester atau 6 bulan ya. Nah, minimal 4 bulan. Jadi kalau 1 semester hitungannya kan 6 bulan. Tetapi pada kenyataannya pelaksanaannya selama ini yaitu 4 bulan di lapangan gitu. Kemudian mungkin ada cerita yang tidak menyenangkan dari cutting Anda tentang karena di sini kegiatan magang ini kan Anda full di luar kampus ya, full di luar kampus. Kemudian dikonversi dengan mata kuliah gitu ya. Jadi ada beberapa dosen yang tidak setuju, ada beberapa dosen yang komplain
kepada kami jurusan enak ya, mereka tidak usah kuliah tetapi langsung dikonversi kepada 20 SKS. Ketika ditanya kira-kira mereka tahu nggak dengan mata kuliah yang dikonversi tersebut. Nah, itu dulu pernah ada pro dan kontra ketika ada mahasiswa yang magang. Akhirnya kami di sini melakukan yang namanya kelas workshop mata kuliah. Nah, mungkin ini ada cerita-cerita yang tidak menyenangkan. Salah satu cerita yang tidak menyenangkan dari kegiatan magang itu adalah mungkin workshop mata kuliah. Kenapa tidak menyenangkan? Karena dosen pengampu mata kuliah workshop itu biasanya sewenang-wenang. Sewenang-wenang di sini maksudnya pokoknya harus dikumpulkan ya tugasnya begini-begini, tugasnya buat artikel dan lain sebagainya ya. Ceritanya banyak pokoknya. Nah, tapi kami prodi itu sudah berusaha meminimalkan eh, tugas yang banyak sekali itu, tugas yang beragam ya, seperti tugasnya misalkan ada yang diminta untuk membuat artikel, satu mata kuliah ada yang diminta untuk submit artikel, ada yang diminta untuk banyak pokoknya. Ada yang diminta ceritanya membeli buku, seperti itu ya. Nah, itu cerita yang tidak menyenangkan dari kegiatan workshop. Tapi kami, prodi, jurusan, berusaha bagaimana caranya agar penugasan dari dosen-dosen itu tidak terlalu memberatkan mahasiswa. Maksudnya tidak terlalu memberatkan, tugas itu penugasan dari dosen hanya sekedarnya sewajarnya seperti itu. Dengan tujuan untuk memperdalam materi yang dibahas oleh dosen. Jadi kan karena waktunya terbatas ya. Untuk workshop itu biasanya 2 kali pertemuan saja, 2 kali pertemuan sebelum Anda terjun ke lapangan. Jadi sebelum Anda terjun ke lapangan itu dikasih materi yang berkaitan dengan mata kuliah yang akan dikonversi, begitu ya. Nah, itu biasanya pertemuannya cukup 2 kali saja, 2 pertemuan saja. Tetapi ada beberapa penugasan dari dosen. Kami sebenarnya sudah menyusun untuk terkait dengan penugasan, seperti apa aturannya, tetapi masih ada saja dosen-dosen yang tetap begitu loh. Ya seperti biasalah dosen-dosen yang penugasannya itu saja. Nah, gitu ya. Mungkin nanti akan kami atur untuk dosen-dosen tersebut tidak mengajar di workshop mata kuliah begitu. Saya tidak menjanjikan, tapi akan kami atur seperti itu. Kemudian ini alur pendaftarannya. Jadi yang pertama teman-teman itu perlu mencari, nanti akan saya perbaiki ya, karena ini yang tahun 2024 ya kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman pilih eh, kegiatan apa namanya perusahaan yang sesuai dengan passionnya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa mengkonsultasikannya kepada dosen pembimbing akademik dan teman-teman juga bisa mengkonsultasikannya kepada saya. Seperti itu ya. Jadi untuk alurnya nanti Mbak Erin alurnya akan saya buat yang terbaru. Jadi alurnya itu yang terbaru karena sekarang sudah tidak ada biar tidak terlalu panjang ya kita persingkat saja alurnya. Teman-teman mengkonsultasikannya kepada dosen wali itu wajib dosen wali harus tahu. Sampaikan saja Bapak Ibu, saya mahasiswa bimbingan akademiknya atas nama ini, NIM ini ya. Kemudian disampaikan saya berminat untuk melaksanakan magang MBKM semester 6 seperti itu. Kalau misalkan sudah ada di mana perusahaannya silakan. Hanya sekedar penyampaian informasi saja ya. Nah, kemudian yang kedua, Anda menyusun proposal nih. Pastinya ketika Anda pamit kepada dosen itu Anda sudah punya bayangan, sudah ada perusahaan tujuannya itu mau kemana. Setelah itu Anda menyusun proposal, semoga di web Anda sudah tahu ya apa namanya susunan proposalnya. Nanti saya cek juga di web apa sudah terupdate gitu ya. Jadi proposal disusun, kemudian setelah menyusun proposal, Anda meminta tanda tangan persetujuan saya, ya. Nah, biasanya itu yang menandatangani itu adalah dosen DPL, dosen pembimbing lapangan.
Tetapi di awal-awal itu semuanya akan saya yang menandatangani. Saya selaku, jadi nanti jangan melihat punyanya cutting ya, karena ada beberapa cutting Anda yang salah. Jadi nanti menyetujui kok dosen, koordinator program studi S1 manajemen nama saya, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau Anda minta surat pengantar dari fakultas. Nah, surat pengantarnya di mana, Bu? Surat pengantarnya itu di loket FEB lantai 2 itu ada loket. Anda tinggal scan nanti pilih yang untuk pengajuan magang MBKM seperti itu. Nah, setelah Anda dapatkan surat, Anda dapat tanda tangan saya, silahkan Anda mengirimkan proposal Anda kepada perusahaan. Ya, ketika Anda mengirimkan proposal kepada perusahaan, nanti dalam waktu 1 bulan ada balasan atau tidak. Kalau misalkan 1 bulan tidak ada balasan, Anda datangi perusahaan tersebut, kemudian Anda sampaikan bahwa karena tidak ada keputusan dari perusahaan saya diterima atau ditolak, maka Anda mengundurkan diri. Ya, ketika Anda mengundurkan diri harus pamit, wajib hukumnya Anda pamit. Ya, karena apa? Saya tidak mau gara-gara kesalahan satu mahasiswa, maka yang kena dampaknya semuanya, begitu ya. Tidak ada khawatir Anda tiba-tiba diterima, tapi Anda sudah kadung mencari perusahaan lain. Seperti itu. Akhirnya nanti Anda bingung sendiri, dilema sendiri begitu. Jadi Anda pengajuannya satu proposal ke saya, kemudian kalau tidak diterima atau sudah ada keputusan tidak diterima oleh perusahaan, baru Anda mengajukan ke perusahaan yang lainnya, begitu. Kemudian eh, terkait dengan batas, kapan Ibu kami harus apa namanya melaporkan. Nanti ada link sendiri ya. Ada link sendiri maksimal teman-teman itu harus mendapatkan informasi tempat magang, harus mendapatkan bukan informasi saja tapi surat. Surat balasan dari perusahaan. Anda diterima magang di tempat kami, misalkan begitu ya. Anda diterima di tempat kami, maka nanti teman-teman baru apa namanya melaporkan. Ada link. Nanti saya siapkan link. Anda upload bukti bahwa Anda diterima seperti itu. Bu, kalau misalkan ada beberapa perusahaan pengalaman semester-semester sebelumnya itu perusahaan biasanya tidak bersurat Bu, tidak email. Nah, ada yang via chat, via WA. Ya udah, Anda screenshot saja WA-nya, begitu ya. Kemudian kalau misalkan tidak ada ini Bu, tidak ada surat atau tidak ada WA, hanya disampaikan saja ya udah Anda diterima. Anda harus mampu menunjukkan bahwa Anda itu diterima di satu perusahaan. Begitu. Meskipun itu bentuknya cat, meskipun apalagi bentuknya itu dalam bentuk surat balasan. Gitu. Kemudian itu maksimal kapan, Bu? Maksimal itu sebelum pelaksanaan UAS. Nah, biasanya sebelum pelaksanaan UAS, UAS Desember lah gitu ya. Desember. Nanti akan saya kirim template-nya. Desember itu Anda sudah dapat informasi. Nah, nanti kalau misalkan Desember masih belum juga dapat, Bu, nah, itu biasanya kita Prodi itu akan membantu mencarikan link perusahaan-perusahaan begitu. Tetapi teman-teman harus harus setuju dengan perusahaan yang sudah kami ajukan begitu ya. Itu. Yang paling bagus teman-teman selama ini kami bekerja sama itu dengan Bogasari. Itu Bogasari biasanya kita setor, mereka langsung memberikan jawaban. Dan biasanya terbatas Bogasari. Itu. Kemudian perbankan juga bagus. Kemudian Sier, kemudian apa lagi? Oh, kemarin yang paling banyak itu di PT Equity. PT Equity itu perusahaan pialang ya. Nah, saya dari awal sudah wanti-wanti kepada teman-teman kalau sudah ngasih tahu ya, ada equity, equity itu adalah perusahaan kayak trading gitu ya.
Bu, saya diminta untuk mencari nasabah, ya itu memang begitu. Tetapi buktinya dari teman-teman cutting Anda yang di sana, ada yang bagus juga, ada yang sampai mendapatkan gaji, mendapatkan bonus karena kinerjanya, gitu. Ada juga yang biasa-biasa saja, gitu ya. Jadi semuanya bagaimana Anda di lapangan, bagaimana Anda di perusahaan itu semuanya tergantung pada Anda. Nah, kami kenapa Bu harus buru-buru? Karena di sebelum Anda berangkat eh, magang itu biasanya ada yang namanya workshop mata kuliah yang sudah saya jelaskan tadi. Terkait dengan workshop mata kuliahnya biasanya akan kami jadwalkan begitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Oh, ini terkait dengan konversi, Mbak. Terkait dengan konversi, ini ada mata kuliah. Jadi teman-teman, ini ada di semester 6. Ini mata kuliah semester 6. Itu ada total 20 SKS. Nah, 20 SKS di sini ada hukum pajak, SKB, manajemen kuantitatif, manajemen big data, dan mata kuliah pilihan bebas. Kemudian ada mata kuliah PKL. Jadi otomatis kalau PKL ini sudah tidak ada workshop mata kuliahnya lagi ya, karena memang Anda sudah praktek di perusahaan. Nanti yang ada hukum pajak, studi kelayakan bisnis, manajemen kuantitatif, manajemen big data, MK pilihan bebas lainnya. Seperti itu. Itu akan dikonversi kepada 20 SKS, Bu. Saya, Bu, sudah mengambil mata kuliah manajemen kuantitatif misalkan. Jadi mahasiswa yang biasanya IPK-nya bagus, IPK-nya di atas 3,5, itu biasanya mereka sudah mengambil mata kuliah manajemen kuantitatif di semester berapa? Semester 4 ya. Nanti ini bisa Anda ganti ke mata kuliah KKN. Jadi Anda tidak perlu mengikuti KKN secara eh, reguler yang kelompok-kelompok ke desa itu Anda tidak perlu. Jadi kalau Anda sudah ngambil mata kuliah manajemen kuantitatif, itu bisa diganti ke mata kuliah KKN. Nanti totalnya sama 20 SKS. Itu dari saya, Mbak Erin. Kita langsung sesi tanya jawab mungkin ya, karena mahasiswa biasanya banyak sekali pertanyaannya. Terima kasih Erin. Saya kembalikan kepada Mbak Erin. Baik, Ibu. Terima kasih untuk pemaparan materinya. Baik, yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya, silahkan mengangkat tangan dan mengaktifkan mikrofon atau ketik di kolom komentar. Erin, sebentar Erin. Saya pengen ngambil foto sebagai bukti bahwa kita sudah ada sosialisasi. Baik, Ibu. Erin, tolong dipandu Erin untuk fotonya. Tolong. Mungkin teman-teman bisa on cam dulu ya. On cam. Di screenshot ya Erin ya, kemudian dikirimkan ke saya. Baik, Ibu. Sudah Erin? Sudah, Ibu. Terima kasih. Baik. Teman-teman kalau semisal mau bertanya, silahkan mengaktifkan mikrofonnya. Ya, mungkin sambil lalu ada pertanyaan dari teman-teman. Kemarin itu ada PT Red Doors itu loh, hotel Red Doors. Nah, itu ada bukan beberapa, banyak sih mahasiswa manajemen yang magang di sana.
Dan itu saya melihat bagus sih mereka. Selain mereka magangnya kalau meskipun Red Doors itu bukan di hotelnya ya teman-teman, tetapi di manajemennya. Nah, yang diutamakan biasanya sama Red Doors itu adalah yang mereka eh, konsentrasinya marketing. Nah, jadi kemarin Prodi S1 Manajemen itu banyak sekali mendapatkan penghargaan dari Red Doors. Kating-kating Anda itu ada yang menang konten lah, kemudian ada yang penjualannya tinggi lah, paling tinggi seperti. Dan mereka bukan hanya bersaing antar UTM, tetapi ada dari UNESA, ada dari UPN, katanya seperti itu. Tuh. Kemudian ya tadi Bogasari itu dari awal kami ada magang MBKM, Bogasari itu selalu menerima baik Bogasari yang di Surabaya maupun Bogasari yang di Jakarta. Kemudian ada apa lagi ya? Ada banyak sampai saya lupa. Jadi kalau perbankan itu BTN, Bank Jatim, itu rata-rata menerima semua. Kemudian ada PT Garam ya kalau di Sumenep itu. Kemudian apa lagi ya? Mohon maaf Ibu, untuk mikrofonnya Ibu off. Saya tunjukkan ya. Ini kakak tingkat Anda ada yang di PT Aerofood Indonesia, yaitu Garuda Indonesia Group. Nah, mereka di sini magangnya. Kemudian Budeka ini di Telkom, Bank Jatim, sorry, di Bank Jatim. Kemudian ini PT Swabina Gatra. Nah, PT Swabina Gatra ini kakak tingkat Anda, kating Anda yang di sana ternyata kinerjanya bagus. Pihak manajernya itu saya hubungi tadi untuk jalin kerjasama seperti itu dan responnya positif dan mereka sangat senang sekali mahasiswa kami yang magang di sana luar biasa katanya. Ini di Pelni juga ada. Oke. Kalau saya kemarin di Bank Jatim, Sumenep, ini salah satu bukti laporan kegiatan yang dibuat dosen ketika melakukan monitoring. Teman-teman nanti akan ada monitoring ya dari dosen ya. Anda akan ada dosen pembimbingnya, sama dosen pembimbing akan dimonitoring. Begitu. Silakan, Mbak Erin. Baik Ibu, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Maulidi Sukma. Mohon izin bertanya Ibu, kan kalau membuat surat permohonan magang itu melalui link Google Form ya Ibu. Di dalam form tersebut terdapat kolom untuk mengisi semester magang. Nah, untuk bagian itu, apakah saya perlu mengisi semester 5 atau semester 6, Ibu? Lalu untuk kolom tanggal mulai dan tanggal berakhir magang, sebaiknya saya mencantumkan tanggal berapa, Ibu?
Sebentar ya. Mohon maaf ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan dari Maulidi Sukma itu, kalau membuat surat permohonan magang itu kan melalui link Google Form. Mm-mm. Terus di dalam Google Form tersebut terdapat kolom untuk mengisi semester magang. Nah, untuk bagian itu apakah saya perlu mengisi semester 5 atau 6? Terus lalu untuk kolom tanggal mulai dan tanggal berakhirnya magang sebaiknya saya cantumkan tanggal Iya. berapa Ibu? Jadi untuk kolomnya itu Anda mulai di semester 6 ya, Mbak ya. Karena kegiatan magangnya kan di semester 6. Kemudian untuk tanggal mulai magang, itu biasanya kita sudah mulai aktif magang di bulan Maret. Maret itu ya buat aja Anda tanggal 1 Maret gitu ya. Karena ancang-ancangnya itu Maret kita sudah mulai magang. Februari itu jangan sampai ada yang menuliskan Februari. Karena Februari itu biasanya Anda KRS-an, kemudian workshop begitu. Jadi dimulainya magang itu Maret 4 bulan. Berarti kalau 4 bulan Maret berarti April, Mei, Juni begitu. Juli ya, Juli awal ya selesai ya. Gitu. Jadi kalau eh, Anda Anda magangnya di di Maret tanggal 1 Maret tahun 2026 misalkan ya disesuaikan nanti tanggalnya. Kemudian berarti Anda berakhir di 30 di 1 Juli juga. Hitungannya 4 bulan pokoknya begitu. Nanti Erin akan saya kirimkan untuk timeline magangnya Baik ya. Ibu. Mm-mm. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Hilda Ibu. Izin bertanya, saya mahasiswa semester 7 angkatan 22. Saya sempat cuti dan nanti di semester 8 saya waktunya mengambil magang. Untuk mata kuliah manajemen kuantitatif saya sudah menempuhnya dan KKN nanti saat liburan semester 7. Jadi untuk mengisi sisa SKS, apa diperbolehkan mengambil mata kuliah yang mendapatkan nilai C? Ya, boleh. Nanti Hilda ini sepertinya pernah bimbingan sama saya ya waktu pengambilan mata kuliah gitu loh. Enggak, Ibu, saya pernah konsul Ibu. Ya, mungkin nanti karena ada kasus-kasus spesial seperti ini ya, mahasiswa yang magang dan lain sebagainya, bisa langsung temui saya Hilda ya. Enggak, Ibu. Terima kasih, Mm-mm. Ibu. Ya, Baik, pertanyaan yang selanjutnya dari Istiqomah. Izin Ibu sebelumnya saya angkatan 22 dan pernah cuti semester 6 kemarin saya sudah mengikuti magang dan semester kemarin juga untuk angkatan 22 diwajibkan ikut magang semua. Izin bertanya, apakah di semester depan diwajibkan juga untuk mengikuti magang dan apakah saya perlu mengikuti magang kembali mengingat ada sisa mata kuliah di semester 6 yang belum diambil. ya, istiqomah ini juga kemarin bimbingannya sama saya ya terkait dengan pengambilan mata kuliah kalau tidak salah ya. Karena banyak mahasiswa yang bimbingan sama saya. Pokoknya intinya kalau kasus-kasus seperti ini pernah cuti atau sudah pernah magang, itu biasanya mahasiswa diminta langsung bimbingan sama saya dengan membawa kartu hasil studi seperti itu. Istiqomah ada ya di sini ya. Istiqomah. Halo, coba ditanya Erin.
Ibu. Se- Sebelumnya sudah pernah konsultasi dengan saya terkait dengan pengambilan mata kuliah? Ya, Ibu, saya sudah pernah sebelum-sebelumnya sudah selalu ke Ibu untuk Iya, konsultasi. iya. Untuk berikutnya juga seperti itu ya. Ya, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Iya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ulfiatun Nikmah. Izin bertanya Ibu terkait konversi MK bebas itu bisa mengambil mata kuliah KKN. MK bebas, maksudnya MK bebas itu gimana? Mata kuliah pilihan atau mata MK bebas itu apa sih maksudnya? Apakah mengkonversi bebas ke mata kuliah gitu ya maksudnya ya? Izin bertanya Ibu terkait konversi mata kuliah bebas itu bisa, ini maksudnya mata kuliah bebas atau konversi mata kuliah itu bebas mereka memilih begitu mungkin ya Erin Iya, ya? Bu, betul. Iya. Jadi mata kuliahnya tadi sudah saya sampaikan, semua mata kuliah yang diambil itu adalah mata kuliah yang ada di semester 6. Ya. Jumlah SKS-nya ada 20 SKS. Kalau misalkan Bu, saya manajemen kuantitatif sudah diambil Bu di mata kuliah di semester 4 ya. Bagaimana Bu? Ya udah diganti ke KKN. Sudah saya jelaskan tadi bisa diambil ke KKN ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Rahmat Hidayat. Permisi Ibu, saya izin bertanya terkait penyusunan laporan setelah magang. Untuk waktu terakhir pengumpulan laporan magang tersebut itu Iya, kapan, Gih, Ibu? biasanya itu di Juli. Jadi pertengahan Juli itu sudah semua. Nanti saya kirim teman-teman template-nya ya untuk tanggal-tanggalnya ya. Meskipun nggak ada tanggal, paling nggak ada minggu keberapa harus dikumpulkan, begitu ya? Baik, pertanyaan selanjutnya dari Huslih. Izin bertanya Ibu, misalkan ada dua orang yang mengajukan proposal pada perusahaan, apakah proposal magangnya membuat masing-masing atau cukup satu Ibu? Dan jika diperbolehkan berkelompok minimal berapa orang Ibu atau tergantung dari perusahaannya Ibu? Oke, baik. Jadi kalau misalkan satu perusahaan ada eh, dua mahasiswa atau lebih dari satu ya, itu dipersilahkan. Kemudian untuk proposalnya cukup membuat satu saja ya. Jangan sampai dari banyak di satu perusahaan itu ternyata banyak proposal yang masuk, tetapi semuanya dari jurusan manajemen. Tolong dikoordinasikan dengan teman-temannya ya. Jadi cukup membuat satu proposal jika ada dua orang atau lebih yang mengajukan di sana. Kemudian berapa banyak Bu minimal eh, yang boleh magang di satu perusahaan begitu ya. Sebenarnya kalau kami dari Prodi tidak ada batasan. Misalkan satu perusahaan itu berisi 5 orang. Kemarin itu yang di equity itu sampai 15 orang. Yang di Red Doors itu 12 orang seperti itu ya. Selama perusahaannya tidak memberikan kuota, tidak memberikan batasan, Anda silakan mendaftar di perusahaan yang sama. Ya. Kalau seperti yang saya sebutkan tadi, Bogasari, kemudian Pelni, itu biasanya ada batasan mereka. Nah, kalau Bogasari itu 3 apa 2 ya, saya lupa ya. Kalau Pelni itu masih 4. Nah, tetapi kalau di Equity World, kemudian di mana ya? Mana ya kemarin yang banyak lagi ya? Itu oh yang di Red Doors yang tadi saya ceritakan, itu mereka sampai lebih dari 10. Jadi tergantung dari perusahaannya ya. Baik, untuk pertanyaan dari Fitria tadi udah dijelasin ya sama Bu April. Lanjut, pertanyaan dari Urmila. Ibu izin bertanya, untuk magang apakah boleh mengambil di luar pulau? Rencana saya mau ngambil di Kalimantan karena ada keluarga yang bekerja di BI dan saya ingin mengajukan magang di tempat tersebut. Ya, sebenarnya intinya tempat magang itu dekat dengan domisili Anda. Kalau Anda yang ada di Sumeneb, silakan magangnya mencari di Sumeneb.
Kalau Anda di Sampang, Anda orang Pamekasan, silakan magangnya di tempat asal atau di domisili. Ada yang Lamongan, Gresik, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan seperti di Bangkalan, nah, kalau di Bangkalan itu kami memang tidak menyarankan. Kalau di Bangkalan sebaiknya Anda ke Surabaya begitu. Karena apa? Karena kalau di Bangkalan itu perusahaannya terbatas, paling perbankan dan terkadang perbankan di mana di Bangkalan ini kurang ramai ya kalau saya melihat ya, begitulah ya. Kalau misalkan mau perusahaan, mau magang di Bangkalan itu biasanya kemarin yang apa ya? Saya kok lupa terlalu banyak soalnya perusahaan apa ya? Ah, di Luhung itu ada, tetapi ada batasan begitu ya. Kalau di PT AIS pernah saya sampaikan sebelumnya PT AIS Bangkalan eh, tidak saya izinkan, ya, tidak saya izinkan karena kami memang memang tidak menyenangkan PT AIS itu ya dari manajernya seperti itu. Kemudian apa lagi ya yang mau kalau di luar kota, kalau di luar pulau Bu Kalimantan, ya gak apa-apa, silahkan Anda merantau ke Kalimantan gak apa-apa, tetapi jangan sampai mengeluhkan Bu mahal ya Bu ternyata biaya hidup di sana begitu karena kami tidak ada subsidi untuk biaya hidup Anda seperti itu ya. Itu. Kemudian kalau yang di luar pulau juga saya tidak berjanji Anda akan dimonif secara langsung oleh dosennya. Mungkin nanti kalaupun dimonif itu adalah monifnya secara online ya, karena biaya untuk ke sana transportnya mahal sekali kan. Nah, jadi eh, untuk yang di luar pulau silahkan Anda ke Kalimantan nggak apa-apa. Apalagi di sana punya punya saudara gitu ya, sudah pasti diterima nih Bu, nggak apa-apa silahkan. Sambil lalu saya melepas rindu gitu sama saudara, ya nggak apa-apa silahkan ke Kalimantan. Tetapi sudah saya ingat kan bahwa kami eh, tidak memberikan subsidi baik berupa transport maupun berupa eh, apa biaya hidup gitu loh. Tetapi kalau teman-teman ikut MBKM yang diadakan oleh kementerian, magang berdampak yang diadakan oleh kementerian, biasanya itu ada insentifnya, ada anggarannya seperti itu. Anda mendapatkan biaya begitu loh, bantuan, sorry, bantuan dari pemerintah. Tetapi biasanya agak ketat sih. Nah, untuk yang tahun ini saya nggak tahu ada apa nggak, masih belum ada informasi sepertinya begitu. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ferdiansyah. Ibu untuk ajukan proposal magang, apakah sesuai dengan konsentrasi yang kita pilih dan posisi seperti apa Ibu berhubungan Ibu mention tadi seperti Redoors yang banyak mengambil anak konsentrasi marketing. Ya, kalau mitra kita seperti ada beberapa perusahaan yang memberikan persyaratan gitu loh. Bu, kalau bisa mahasiswanya konsentrasi marketing ya. Nah, salah satunya di Redoors itu mereka memberikan persyaratan kalau bisa, jika bisa mahasiswanya dari konsentrasi marketing ya Bu, seperti itu. Kemudian ada, saya lupa satu ya nama perusahaannya itu kerjasama dengan kita, mitra kita. Saya lupa namanya. Itu juga marketing. Nah, karena mereka di sana itu diminta untuk bagaimana mempromosikan produknya mereka, membuat apa namanya flyer promosi itu secara online dan lain sebagainya. Biasanya begitu mereka. Tetapi ada perusahaan yang tidak memberikan syarat itu. Ya udah kamu konsentrasinya apa? Biasanya di proposal nanti Anda menyampaikan bidang atau bidang ilmunya atau konsentrasinya itu marketing atau keuangan. Kalau perusahaan yang baik, teman-teman, itu akan disesuaikan dengan konsentrasi Anda. Nah, Anda juga bisa menyampaikan secara lisan ketika Anda mengirimkan proposal. Bapak, Ibu, saya bidang ilmunya atau konsentrasinya di bidang marketing. Saya di bidang keuangan atau saya di bidang HRD. Kalau perusahaannya baik, mereka akan menyesuaikan dengan konsentrasi Anda. Seperti itu ya. Tetapi kalau misalkan mereka ya udah Mbak, kita yang ada ini untuk bidang ini, ya udah jalanin aja. Karena kalian di situ kan
ingin mendapatkan ilmu yang banyak seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Sevilla. Mohon izin bertanya, Ibu, kalau semisal perusahaan atau PT hanya minta surat pengantar atau surat rekomendasi aja, bagaimana, Ibu? Ya tidak apa-apa, surat pengantar kan bisa ngambil dari fakultas, minta ke fakultas. Gak apa-apa, silakan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Dwi Ernawati. Izin bertanya, Ibu, semisal perusahaan yang ingin saya tuju telah menyetujui magang selama 4 bulan, dengan catatan 2 bulan pertama saya ditempatkan di kantor kontraktor under production planning SPI Solusi Bangun Indonesia untuk meneliti manajemennya dan untuk mendapatkan data mentah. Kemudian 2 bulan setelahnya saya baru ditempatkan di kantor SPI Production untuk melanjutkan pengelolaan data dengan pembimbing di SPI. Apakah boleh, Ibu? Kemudian untuk laporannya nanti apakah boleh mencantumkan nama kontraktor tersebut? Kontraktor. Ini boleh, nggak apa-apa. Tapi ini bentuknya PT kan ya? Karena kemarin ada mahasiswa magang juga, kebetulan mahasiswa bimbingan saya, untung ke saya. Dia itu katanya kontraktor, ternyata bentuknya CV, nyampe sana nggak ada pekerjaan gitu loh katanya. Ini nggak apa-apa kalau misalkan di sana PT kemudian memang punya konsep yang bagus, memang kontraktor ya, memang jalan gitu loh. Silahkan, nggak apa-apa. Mencantumkan nama kontraktor tersebut silahkan, nggak apa-apa. Kontraktornya dalam bentuk PT ya. Selanjutnya untuk pertanyaan ini udah disampaikan sama Bu April, tapi apakah Ibu mau menjawabnya lagi KKN itu wajib ya. terkait KKN? KKN itu mata kuliah, wajib, bukan pilihan. Jadi kalau Anda tidak mengambil di semester dan KKN ini bisa diambil semester genap, bisa diambil semester gasal. Dengan persyaratan Anda sudah menempuh 105 SKS seperti itu, ya. Kalau misalkan Anda dikonversi ke skripsi gak apa-apa, tapi itu wajib memang. KKN itu mata kuliah wajib. Kalau misalkan Anda tidak konversi ke konversi ke skripsi sih, ini sudah mulai malam. Erin saya sudah lelah. Jadi kalau misalkan eh KKN itu tidak dikonversi, nah, jadi kalau tidak dikonversi ke KKN, kalian tetap ngambil KKN. KKN reguler berarti Anda mengikuti KKN desa-desa yang diprogram oleh LPPN. Seperti itu. Baik, Ya, Ibu. sama ini Erin, yang Sinda juga Erin. Jadi kalau Anda mengikuti magang MBKM, apakah wajib mengikuti KKN juga? Ya, kalau misalkan Anda belum mengambil KKN, KKN-nya wajib diambil, Erin, ya. Iya, Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya juga udah disampaikan sama Bu April tadi, pertanyaan dari Umroh Atus Solehah. Apakah mau itu lagi, Bu? Dijawab. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan di divisi yang satunya penuh, Anda ditaruh di divisi yang lain, ya nggak apa-apa, ada masalah seperti itu. Karena ilmu itu kan bukan hanya satu bidang. Kalau saya sih, kalau saya pribadi, saya mending, eh, misalkan saya konsentrasi keuangan, saya ditaruh di bidang marketing, SDM, malah senang. Jadi ilmu saya bukan hanya di bidang keuangan saja, begitu loh. Nggak apa-apa. Kalau berkelompok memang harus beda divisi ya. Kalau berkelompok harus memang beda divisi. Karena nggak mungkin satu divisi itu diisi oleh 4 sampai 5 orang, 2 orang itu kadang jarang ya. Begitu. Baik, pertanyaan dari Putri Nur Aini tadi sudah disampaikan sama ibunya. Lanjut, pertanyaan dari Elvareta. Izin bertanya, Ibu, sebelumnya kan Ibu telah menyampaikan sebaiknya mengajukan surat magang dimulai pada tanggal 1 Maret. Namun, jikalau dari perusahaan meminta
untuk mulai pada bulan Februari itu bagaimana Ibu? Dan misalnya terdapat perusahaan yang memaksimalkan masa magang maksimal selama 2 bulan, apakah boleh memilih perusahaan lain untuk menyelesaikan 2 bulan sisanya? Oke, begini, kalau misalkan ada perusahaan yang harus mulai bulan Februari begitu, Anda sampaikan saja, kami masih belum melakukan KRS-an. Ya, biasanya KRS-an itu awal Februari ya. Awal Februari itu masih melakukan KRS-an. Kamu sampaikan saja. Untuk semester tahun ajaran semester ya, semester genap itu dimulainya di akhir Februari. Di awal Februari itu kami masih melakukan KRS-an seperti itu. Dan magang dijadwalkan itu di bulan Maret. Karena kenapa? Karena kami harus mengikuti workshop MBKM. Nah, ini kejadian di PT apa ya tadi ya? Suara apa ya? Sebentar saya cek. Itu pernah kejadian sebelumnya. Jadi perusahaannya itu memang minta segera untuk magang. Ya gak apa-apa, asalkan ketika mahasiswa tersebut belum belum memprogram magang nih, belum KRS-an, perusahaannya sudah minta untuk segera magang. Ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi saya sampaikan, tetapi ketika Anda workshop selama 2 minggu ya, workshop itu 2 minggu atau 2 pertemuan, setiap mata kuliah, Anda harus ikut. Tidak ada alasan Anda sudah magang. Saya sampaikan seperti itu. Sampaikan kepada perusahaannya. Nah, ternyata oke, nggak apa-apa sama perusahaannya, nggak apa-apa Bu. 2 minggu kita off magangnya katanya karena alasan workshop. Nah, kemudian di sini Bu, kalau misalkan perusahaan minta 2 bulan, jangan mau. Ini sudah kejadian kemarin. 2 bulan, kemudian 2 bulannya dia harus cari lagi. Nah, itu apa? Itu susah akhirnya. Kalian harus membuat 2 laporan. Dosen pembimbingnya kan em, akhirnya ngebimbingnya nggak fokus. Karena ada di 2 perusahaan begitu. Kalaupun di satu perusahaan kemudian nanti diminta lagi itu agak susah ya. Apakah boleh memilih perusahaan lain untuk menyelesaikan? Jangan. Saya sarankan itu di satu perusahaan. Karena kalau 2 perusahaan itu Anda akan kesulitan beradaptasi lagi, kemudian mengerjakan laporannya juga berdua, dosen pembimbing lapangannya juga bingung nanti. Begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Rosa. Misal saya belum menempuh manajemen kuantitatif, apakah saya bisa mengkonversi mata kuliah KKN dengan menggunakan SKS MK pilihan bebas itu, Ibu? Nggak bisa. Jadi Anda tidak bisa MK pilihan bebas ya ada sendiri itu mata kuliah pilihan bebas. Gini, nah teman-teman, kalau KKN itu bisa diambil di semester genap dan semester gasal ya. Semester genap, semester gasal Anda bisa mengambil KKN atau memprogram KKN. Tetapi kalau mata kuliah yang sudah diplot-plot, itu nggak bisa. Mata kuliah semester 6, kemudian mau diambil semester 7, itu nggak bisa. Mata kuliah semester 7 mau diambil semester 8 atau mata kuliah gasal mau diambil mata kuliah genap itu nggak bisa ya. Jadi yang bisa itu ya harus sesuai dengan semesternya. Kalau genap ya sama genap, gasal ya sama gasal, kecuali KKN. Jadi saya sarankan KKN itu kamu ngambil mata kuliah pilihan bebas saja. KKN-nya diambil di semester gasal. Begitu. Kalau misalkan MK pilihan bebasnya itu nggak kamu ambil di semester 6, berarti kamu ngambilnya nanti di semester 8. Begitu ya. Silakan dilanjutkan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Rian. Izin bertanya Ibu, apakah kalau sedang magang masih mengikuti UTS, UAS apa tidak? Tidak perlu, tidak ada UAS. Tapi nanti teman-teman akan akan mempresentasikan laporan akhirnya itu ke dosen pembimbingnya. Nah, nanti dosen pembimbingnya akan memberikan nilai. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Stefani. Izin bertanya Ibu terkait workshop saat sebelum magang, apakah workshop dilakukan secara offline? Soalnya saya berencana magang di dekat rumah saya. Saya berasal dari luar Jawa, jadi mungkin keadaannya saya sudah di kota Workshop itu asal. akan dilaksanakan secara offline. Dulu pernah
Workshop pertama kali itu dilaksanakan secara online, tetapi apa yang terjadi? Percuma, dosen itu banyak yang ngeluh. Saya ditinggal tidur sama mahasiswa, tidak fokus dan lain sebagainya ya. Akhirnya kita ganti ke offline. Makanya kita adakan di awal bulan Februari, begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Dewi. Izin bertanya Ibu, apakah ada list perusahaan dan mitra apa Mitra-mitra atau tempat perusahaan yang pernah menjadi tempat magang gitu ya, sama kating-kating Anda. Seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Dewi Rismawati. Izin bertanya Ibu, untuk pengajuan proposal ke perusahaan dilakukan secara online via email atau offline Ibu? Tergantung dari perusahaannya, Mbak. Ada perusahaan yang menerima offline. Ada juga perusahaan yang menyarankan udah online aja ya, seperti Bogasari Jakarta itu mereka itu meminta proposalnya secara online, begitu. Tapi kalau Bogasari Surabaya itu offline, begitu ya. Mengirimkan, maksudnya di sini mengirimkan langsung kalau offline. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Dewi Ika Safitri. Izin bertanya Ibu, saya orang Bangkalan, akan tetapi jika ambil magang tetap di kawasan Madura atau di Sumeneb, apakah Boleh. boleh Ibu? Asalkan teman-teman tidak, iya boleh kalau di Sumeneb. Tapi kalau di Sumeneb kan kalian nanti ada biaya hidup, itu menjadi tanggungan sendiri ya. Kalau di Surabaya kan ke Bangkalan masih dekat, itu adalah salah satu alasan kami. Kenapa kalau yang di Bangkalan disarankan ke Surabaya saja. Tetapi kalau Anda mau di Sumeneb silakan, asalkan perusahaannya menerima. Pertanyaan selanjutnya membahas tentang KKN Ibu. Izin Mm-mm. bertanya Ibu terkait KKN, saya pernah dengar dari Kating, ada yang bilang KKN itu boleh pilih kelompok, apa benar Ibu? KKN bisa milih kelompok sendiri. KKN itu yang menentukan kelompoknya adalah LPPM. Jadi teman-teman kalau mau ngambil KKN itu biasanya teman-teman di awal semester itu kan kita KRS-an nih memprogram KKN. Nah, setelah memprogram KKN nanti akan ada informasi dari LPPR untuk mendaftarkan. Nah, ayo daftar. Yang mau sudah memprogram KKN silakan daftar. Nanti yang akan membuat kelompoknya nggak bisa itu minta. Yang membuat kelompoknya itu adalah LPPM. Begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ibu, magang MBKM ini kan dikonversi 20 SKS. Untuk sistem penilaiannya itu bagaimana, Nggih? Apakah nilainya semua dari perusahaan? Apakah yang menilai dari dosen pembimbing lapangan, Ibu? Jadi nilai untuk konversi itu kan ada beberapa mata kuliah yang dikonversi ya. Kalau nilai mata kuliah PKL itu otomatis dari dosen pembimbing ya. Nah, nanti penilaiannya itu ada yang dari dosen pembimbing, ada yang dari perusahaan. Itu akan dikompen. Nah, teman-teman, tetapi untuk mata kuliah yang konversi, nah, kan ada mata kuliah workshop ya. Ada mata kuliah workshop. Nanti dosen yang mengajar workshop itu juga akan memberi penilaian. Dinilainya dari mana, Bu? Nilainya dari tugas Anda, kemudian keaktifan Anda di kelas. Nah, tetapi kadang ada dosen yang penugasannya berat ya. Submit artikel pada Sinta 2 gitu ya. Nah, tidak terpenuhi nih. Akhirnya nilai dari dosennya dapat C, dapat C plus seperti itu. Nah, kalau terjadi hal-hal begini, itu akan kita lihat, akan kita apa ya? Akan kita lihat juga nilai dari dosen pembimbingnya, dosen pembimbing lapangan, dan juga nilai dari perusahaan begitu. Karena dosen itu meragukan, loh, ini pasti nilai dari perusahaan itu bagus-bagus. Pasti itu sudah nilai dari perusahaan itu bagus-bagus. Nah, ada juga perusahaan yang fair ya. Ada perusahaan ini. Ada perusahaan yang kejam, teman-teman. PT Equity Watt itu perusahaannya sebenarnya enak. Tetapi kalau mahasiswa sudah tidak tidak hadir atau sering melakukan telat ya. Hadirnya ke kantor itu sering telat, kemudian jarang hadir ya. Ada persentasenya. Mereka langsung mengeluarkan. Dan saya
Kalau dari perusahaan sudah mengeluarkan mahasiswa tersebut, otomatis nilai PKL-nya itu kan E. Ya, nggak ada. Nilai magangnya E. Berarti mata kuliah konversinya juga E, Bu. Ya, sama. Seperti itu. Kalau perusahaan, enak sekali Anda mau mendapatkan nilai untuk mata kuliah yang dikonversi. Sedangkan temennya itu magang penuh gitu ya. Ngerjain semua kerjaan tugas, kemudian tempat magang juga rajin. Terus Anda yang jarang masuk mau kita konversi? Tidak. Jadi kalau nilai workshop mata kuliah dari dosen Anda rendah, masih bisa kita bantu dari nilai perusahaan dan nilai dari DPL, ya. Tetapi kalau nilai dari perusahaan Anda sudah jelek, Anda sudah dikeluarkan oleh perusahaan, kami tidak bisa membantu begitu. Gitu ya. Jadi diperhatikan teman-teman. Anda harus benar-benar memperhatikan sikap, attitude Anda di perusahaan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal, misalkan Anda tidak, misalkan di perusahaan tersebut Anda jarang masuk karena ada sesuatu hal, misalkan sakit sampai opname, itu sebaiknya harus dilengkapi dengan surat keterangan sakit dari dokter, ditunjukkan. Tolong ya, mereka kerja itu on time, mereka sangat menghargai. Jadi beda ya, kalau kita ke kampus mungkin telat masuk itu ya udah paling hukumannya suruh nyanyi kan gitu ya. Tetapi kalau di perusahaan itu nggak seperti itu. Kalau Anda jam 7.30 ya juga harus masuk jam 7.30. Sama perlakuannya biasanya. Yaitu kemarin yang semester genap kemarin dua mahasiswa tidak saya luluskan nilainya E. Kenapa? Karena mereka memang dikeluarkan dari perusahaan, dari equity world. Equity itu paling enak teman-teman. Equity itu bagus. Tetapi eh, karena equity mungkin mempermudah ya, akhirnya mahasiswa itu mengentengkan. Mungkin bukan hanya equity ya, ini semuanya ya. Jangan sampai Anda mengentengkan, magang gitu ya. Nanti toh nilainya bagus juga dari perusahaan, nggak seperti itu. Perusahaan biasanya memberi nilai itu benar-benar begitu. Kalau misalkan mereka kerjanya bagus, itu nilainya bagus memang. Bagus-bagus nilainya. Yaitu dua mahasiswa saya kemarin tidak lulus. Nilainya E. Satu mahasiswa bimbingan saya. Dari awal, sebentar ya, sebentar saya cas laptop dulu, Mbak. Baik, Ibu. Jadi dari awal itu perusahaan sudah menyampaikan ke saya atas nama ini tidak pernah masuk, Bu. Dia langsung ngirim rekap ini absensinya ke saya. Nah, dan mahasiswa bimbingan saya ini dikira saya itu nggak tahu. Jadi menghilang gitu. Tiba-tiba pas teman-temannya mau laporan, dia ikut buat laporan gitu loh. Tetapi saya kan sudah punya laporan dari perusahaan bahwa absensi mahasiswa ini tidak terpenuhi, dia tidak masuk, jarang masuk, sorry, jarang masuk. Kemudian juga meskipun masuk dia sering telat begitu. Ya udah, akhirnya nilainya E dari saya. Begitu. Jadi teman-teman kalau misalkan satu bulan kemudian di perusahaan ada masalah disampaikan kepada dosen pembimbing lapangannya ataupun ke saya. Jangan sampai ada laporan dari perusahaan begitu. Kalau misalkan Anda bermasalah, saya masih bisa mencarikan solusi sebelum akhirnya selesai magangnya gitu loh. Kalau sudah masa magangnya sudah selesai baru Anda menceritakan, nah, saya nggak bisa bantu apa-apa. Begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Eka, Ibu. Izin bertanya, semisal saya mengambil magang berkelompok di satu perusahaan, apakah nanti ketika laporan hasil magang, laporannya individu atau kelompok juga, Ibu? Individu.
karena teman-teman tidak biasanya akan di apa ditempatkan di divisi yang berbeda, di bidang yang berbeda begitu. Begitu. Dan apa yang dikerjakan kalian tidak akan sama dengan temannya, sehingga laporannya itu individu. Kalau proposal masih boleh satu perusahaan dengan banyak orang, tetapi kalau sudah laporan satu laporan satu mahasiswa, begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Dewi. Izin bertanya, Ibu, berapa lama batas waktu diterima magang di perusahaan sebelum dialihkan ke mitra UTM? Oke. Pokoknya Anda ngajukan proposal sekarang nih, bulan ini, bulan apa ini? Bulan Oktober. Tiba-tiba sampai bulan November tidak ada batasan, Anda langsung mengundurkan diri, kemudian Anda masukkan apply ke perusahaan yang lainnya. Kalau sampai dengan Desember pertengahan Anda tidak ada, Anda segera lapor ke Prodi, begitu. Baik, pertanyaan terakhir dari Aini. Izin bertanya, Ibu, apakah diperbolehkan magang di perusahaan CV? TPT ya. CV sudah pernah kejadian semester kemarin, ternyata tidak ada pekerjaan. Jadi di PT. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Faradibah. Izin bertanya, Ibu, semisal saya dan teman satu konsentrasi namun ingin magang berkelompok dengan tujuan divisi yang berbeda, Nggak apa-apa. bagaimana, Ibu? Ya. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Semoga dengan adanya sosialisasi ini ya, Mbak Erin ya, tidak ada WA yang meneror saya, tanya ini, tanya itu ya. Begitu. Baik, Erin, tolong dicatat apa-apa saja yang perlu saya share ke teman-teman ya. baik, Ibu. Selain timeline, kemudian mungkin apa format proposal dan lain sebagainya. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan lagi. Tidak ada? Jika tidak ada, terima kasih pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ibu April, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti Zoom pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Saya akhiri Zoom pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.